memahami penomoran dari sinton itu. Ya, sekiranya juga sudah saya jelaskan minggu lalu ya. Ya, misalnya kemudian yang A4 ya bisa ini. Kemudian yang A5 juga gitu. Nah, kalau misalnya A5 ini di sini negatif, nomor satunya positif, maka nomor 2-nya negatif, nomor 3-nya positif, nomor 4-nya negatif, nomor 5-nya positif. Itu selalu seling-seling ya. Berarti kalau kita lihat di sini, maka contoh ini bisa kita katakan A1, D2, A3, D4, A5. Aseptor 1, donor 2, aseptor 3, donor 4, aseptor 5. Itu juga di sini. Ya. Sini adalah CH2 donor 1, aseptor, donor, aseptor. Berarti ini adalah donor P1, ini aseptor, ini donor, ini aseptor 4. Ya. Itu sumbernya berasal dari ini. Ya. Nah, kalau kita lihat regennya, tingkat Cl, maka CH2 sekiannya di sini adalah positif, berarti donor. Jadi donor di sini, aseptor donor, maka 4 aseptor. Tapi karena adanya penataan ulang, bentuk ikatan rangkap di sini, maka di sini terjadi perubahan. Begitu juga karena terjadinya pemutusan ikatan. Hingga di sini C-nya menjadi donor. Kemudian berikutnya adalah ada namanya inversi dipol, perubahan dipol. Inversi dipol atau perubahan sinton. Ya. Jadi ya di sini adalah inversi dipol, artinya perubahan sinton dengan ampolum. Kalau tidak salah ampolum ini kan ampolum ini adalah bahasa apa ya? Bahasa Jerman barangkali. Inversi dipol. Di antaranya inversi dipol ini itu juga banyak fungsinya di dalam sintesis. Kenapa ketika kita nanti dihadapkan pada senyawa yang ketika kita diskoneksi ternyata melahirkan sinton yang sama, misalnya kedua-duanya donor atau kedua-duanya akseptor, maka dalam reaksi itu bisa disambung. Tetapi ada caranya, ada reaksi-reaksi tertentu bisa dibuat sedemikian sehingga bisa tersambung atau terbentuk ikatan. Ya. Ya. Ini kita bisa berikan contoh. Ya, nanti setelah itu kita lihat dulu contoh-contoh inversi dipol. Contohnya seperti ini. CH3X itu kan X negatif, maka CH3-nya ini maka dia adalah aseptor. Kalau mau dirubah menjadi donor, K diberikan direaksikan dengan litium, jadi dia berubah menjadi donor. Ini namanya inversi perubahan dipol. Ya, perubahan sinton. Tadinya sinton positif, ketika dia jadikan dirubah menjadi litium, menjadi donor. Ada 3 jenis inversi dipol. Yang pertama pertukaran heteroatom. Ya. Pertukaran heteroatom. Heteroatom artinya adalah atom-atom yang ada pada senyawa selain karbon. Ini pertukaran heteroatom, Br-nya diganti dengan trivinylfosfin. Br-nya diganti trivinylfosfin. Ketika
alkil kalida direaksikan dengan trifenilfosfin, maka karbon yang mengikat halida PR itu, nah ini reaksinya bagus ya, dapat terjadi. Ini reaksi disebut reaksi Wittig. Ketika PR-nya itu berikat dengan karbon, karbonnya tentunya adalah sintonnya sinton positif. Tapi ini bisa dirubah ketika diganti dengan trifenilfosfin. Maka karbonnya menjadi negatif di situ. Ini contoh yang dimaksud dengan pertukaran heteroatom. Heteroatom artinya adalah atom selain karbon dalam senyawa itu. Heteroatom. Brom, fosfor ini. Kemudian yang kedua ini juga alkil halida, tentunya X di situ atau Cl. Jika direaksikan dengan logam magnesium, tadinya C yang mengikat X itu sintonnya adalah positif, maka berubah menjadi negatif. Itu juga dengan seng, menggunakan logam seng, berubah menjadi negatif. Dan yang ketiga, sebuah karbonil yang diganti dengan gugus disulfida ya, ada sulfida, saya lupa namanya ini. Ini biasanya adalah proteksi gugus di sini. Jadi karbon yang mengikat oksigen itu positif, karbonil itu positif, sintonnya menjadi negatif. Ya. Menjadi negatif. Ini adalah pertukaran heteroatom. Apa heteroatomnya terkeluar? Di sini adalah oksigennya diganti dengan terikatnya dua belerang sulfur. Itu yang pertama ya, versi default. Jadi yang jelas di sini adalah pengetahuan yang diharapkan adalah bagaimana kita di tengah analisis retrosintesis kita mungkin akan dihadapkan dengan ada perubahan dipol. Maka ini harus penting juga dibahas. Ya. Ada perubahan dipol yang diinginkan. Kedua, pertukaran heteroatom. Yang kedua adalah memasukkan heteroatom. Masukkan heteroatom ini alkena yang kedua-duanya itu adalah sintonnya adalah sinton donor. Ya. Donor. Maka ketika ditambahkan peroksida, maka sintonnya jadi positif atau epoksida. Untuk epoksida. Misalnya kita memasukkan alkena dalam bentuk sinton positif, maka dirubah dulu jadi epoksida. Ini maksudnya memasukkan heteroatom. Dan yang kedua ini PR2 ditambahkan pada senyawa karbonil. PR2-nya masuk di sini mengambil H beta H beta di sini, maka diganti dengan Br yang tadinya jadi negatif. Kenapa negatif di sini? Karena karbon yang mengikat oksigen itu positif, sehingga karbon sebelahnya menjadi donor, tadi aseptor donor. Maka di sini rubah menjadi aseptor.
Berarti sini sintonnya asetor-asetor. Dengan ditambahkan BR2, tambahkan heteroatom. Dan yang ketiga, ini juga sama tadi adalah penambahan belerang, mengikat belerang. Kayak C yang mengikat di situ jadinya positif, jadi negatif. Tadi ini jadi alkenanya negatif ya, alkenanya negatif. Kedua-duanya negatif, tapi kalau dia mengikat EWG, di sini mengikat EWG atau EWG itu adalah gugus penarik elektron di NO2 atau ester, gugus-gugus penarik elektron, maka karbon yang sebelahnya ini maka parsialnya positif. Nah, parsial positif ini bisa dirubah sintonnya menjadi negatif, tambahkan senyawa sulfur, alkil sulfur. Itu memasukkan heteroatom. Kemudian yang ketiga, adisi fragmen karbon. Adisi fragmen karbon artinya menambahkan ikatan karbon. Nah, seperti memasukkan CN, menentukan CN, CCN, memasukkan RMGX, alkil MGS, misalnya ini. Saya lihat contohnya ini, karbonil berubah menjadi negatif di sini karena ada CN. Itu juga di sini menjadi negatif. Ya, CN-nya di sini. Nah, di sini adalah positif. Jika dia mengikat CN, maka C ini kan di sini positif ya sintonnya. Ketika dia berkaitan dengan karbon ini, maka sintonnya menjadi negatif di sini ujung. Itu juga ini perubahan-perubahan sintonnya adalah demikian. Ya. Masukkan fragmen karbon. Dan reaksi ini yang memasukkan fragmen karbon itu masuknya adalah perubahan sinton secara molekuler ya. Tidak pada karbon tertentu dari molekul itu, tidak sama tadi yang di atas. Nah, makanya dikatakan kereaktifkan dialihkan dari atom C yang satu ke atom yang lain. Jadi dialihkan dari atom C yang satu ke atom C yang lain. Ya, ini yang ketiga ini, yang terakhir seharusnya di sini negatif ya, yang di ujung. Ini negatif. Baik, itu perubahan sinton atau inversi dipol. Dan perubahan-perubahan ini ya harus dikenali dalam fungsinya di dalam analisis nantinya. Jika kita dihadapkan dalam suatu analisis yang memerlukan perubahan sinton. Baik, kita yang kedua adalah analisis retrosintesis. Analisis retrosintesis antitesis. Ini saya lupa antitesis, ini saya lupa maknanya. Baik, bagaimana analisis retrosintesis ini? Ya, analisis retrosintesis ini adalah analisis yang memberikan gambaran tentang fragmen-fragmen molekul yang ideal yang kemudian dapat dijadikan prekursor dalam reaksi-reaksi pembentukan molekul target. Ya. Dan analisisnya juga itu harus
melalui pemahaman reaksi-reaksi yang dikenal, yang mudah dilakukan. Ya, ini contoh adalah contoh atau gambaran umum dari analisis retrosintesis. Suatu molekul target didiskoneksi, transformasi. Jadi ini perlu diperhatikan kalau diskoneksi itu, dan IGF tanda panahnya seperti apa, beda ya dengan reaksi. Di situ akan menghasilkan sinton donor dan sinton aseptor. Yang donor, yang negatif, reagennya biasanya dengan alkilhalida. Yang donor biasanya dengan logam. Setelah itu tahapan retrosintesis berikutnya, reagen bisa dianggap sebagai molekul target baru. Jadi pecahan tadi itu dari molekul target menjadi fragmen, itu juga bisa menjadi target molekul baru dari fragmen itu. Dan proses diskoneksi dan IGF itu dapat terus berlanjut sampai ditemukan fragmen atau reagen yang mudah, reagen yang dikenal dan murah. Misalnya hanya 2 kali analisisnya hanya 2 kali atau 1 kali saja. Kalau 1 kali saja sudah menghasilkan molekul yang dikenal, ya sudah 1 kali saja. Tidak perlu repot-repot, lebih diteruskan sampai beberapa tahapan reaksi. Sampai nanti kita menelitikan kita sendiri, ya. Ini tadi, ya, molekul target transformasi jadi aseptor donor. Aseptor ini bisa lagi, aseptornya lagi bisa didiskoneksi lagi dan seterusnya, sehingga menghasilkan 4 reagen. Ya. 4 reagen yang melalui 2 jalur. Misalnya jalur pertama sintesisnya dulu A, aksen tambah diaksen C terus jadi A. Begitu juga kemudian di sisi yang lain sintesis B. Tahap terakhir A dan D dipertemukan. Ya. Ada juga jalur yang hanya 1 jalur saja, ada 2 jalur, ada mungkinan 3 jalur dari sintesis itu. Ada 3 jalur untuk suatu target molekul. Kadang juga hanya satu jalur. Misalnya ini, jadi pada tahap retrosis, reagen dianggap sebagai molekul target baru. Molekul target baru ini adalah bisa dikatakan sebagai molekul target alternatif, bisa dikatakan seperti itu. Atau molekul target yang setara. Misalnya ini, saya berikan contoh. Ini adalah molekul target. Ini tidak langsung didiskoneksi, ya, tetapi dilakukan perubahan gugus fungsi. Terkonvensi gugus fungsi. Nah, yang sudah tadi kita lakukan di versi default, ya, dirubah dari sini atau dirubah menjadi alkohol atau dirubah menjadi alkena. Maka ketiganya ini disebut dengan molekul target alternatif.
Molekul target alternatif adalah molekul target yang setara dengan molekul target utama. Ya, itu bisa menjadi seperti itu jika di dalam di dalam analisis kita adalah diawali dengan perubahan gugus fungsi. Diawali dengan perubahan gugus fungsi. Ya, saya kira itu tentang apa namanya sinton dan definisi dari retrosintesis. Dan kita masuk pada berikutnya. Banyak yang keluar. Baik, kita masuk pembahasan berikutnya. Jadi saya simpulkan dulu pertemuan kita dari awal-awal. Yang pertama adalah IGF atau interkonvensi gugus fungsi. Yang berapa kali pertemuan itu adalah mengenal contoh-contoh reaksi kimia organik, reaksi organik. Ya. Pertama, bagaimana reaksi-reaksi itu bisa kita manfaatkan dalam analisis retrosintesis. Kemudian yang berikut sudah kita membahas tentang inversi dipol, volume dan inversi dipol. Kemudian yang ketiga adalah definisi dari retrosintesis itu. Jadi saya ulangi, retrosintesis itu berisi tentang analisis. Ya. Analisis itu ada dua, bisa dengan interkonvensi gugus fungsi, bisa dengan diskoneksi. Kemudian yang kedua adalah sintesisnya sendiri, jalur sintesisnya. Baik. Sistematika merancang sintesis dan analisis retrosintesis. Nah, ini hanyalah pendekatan ya, pendekatan tidak harus berurut. Ini adalah pendekatan dalam sistematika merancang sintesis dengan pendekatan retrosintesis. Pertama, kita kenali gugus fungsi molekul target. Gimana caranya adalah
melalui dengan FGA atau FGI, menghasilkan target molekul alternatif yang lebih mudah disintesis. Dapat diubah menjadi molekul target menggantikan reaksi yang dikenal. Maksudnya ini adalah ketika molekul target kita memiliki gugus fungsi tertentu, yang gugus fungsi ini bisa dirubah ke gugus fungsi lain, itu dapat dilakukan. Di mana gugus fungsi ketika molekul target ini, gugus fungsinya adalah gugus fungsi yang artinya tidak bisa langsung disintesis, ya, bisa di FGA dulu atau FGI untuk merubah gugus fungsi itu sehingga menghasilkan molekul yang setara yang disebut dengan molekul alternatif atau target alternatif. Contohnya kita lihat ini. Molekul targetnya adalah sebuah memiliki gugus fungsi ester atau asam. Ini bisa dirubah ke dalam bentuk ester atau bisa dibentuk ke dalam GR ya. Atau bisa dalam bentuk ini 2 dikarboksilat. Ini adalah bentuk-bentuk yang alternatif yang bisa ditujukan. Dengan catatan adalah untuk rancangan atau membuat rancangan sintesisnya lebih mudah. Rancangan sintesisnya lebih mudah. Kemudian yang kedua, hasilkan sinton dari molekul target alternatif melalui diskoneksi. Ya, setelah merubah gugus fungsinya, ingat ya, tidak harus merubah gugus fungsi ya. Kecuali kalau gugus fungsinya itu kita rubah menghasilkan molekul target yang lebih sederhana atau lebih mudah disintesis. Ya, setelah itu, setelah kita kenal gugus fungsi yang terikat pada molekul target, ya, apakah dilakukan FGI atau tidak, ya, setelah itu kita lakukan diskoneksi. Yang menghasilkan reagen atau senyawa-senyawa yang setara. Yang reagen-reagen ini adalah senyawa yang sederhana dan mudah dikenal dan mudah didapatkan daripada molekul target. Kemudian ulangi beberapa kali hingga reagen intermediate adalah bahan yang mudah dan tersedia dalam perdagangan. Kemudian yang keempat, teliti skema antitesisnya, temukan yang layak untuk dijadikan rencana sintesis dan diteliti di lab. Antitesisnya ya, ini saya tidak bisa jelaskan tentang antitesis. Marah mungkin ya, paham tentang ini. Dan yang kelima, diskoneksi ikatan CC pada bagian tengah molekul menghasilkan dua bagian yang hampir sama, akan memutuskan 1, 2 atau C di ujung. Nah, ini juga prinsip dari sintesis. Pada umumnya biasanya kalau dilakukan diskoneksi biasanya melahirkan dua molekul yang setara, ya, atau setidaknya setara ya. Tidak harus setara persis, tapi melahirkan dua yang setara. Kemudian yang keenam, dari sistematikanya yang keenam adalah lakukan diskoneksi pada titik percabangan, menghasilkan bagian-bagian yang berantai lurus. Saja diskoneksi cincin dari rantai. Contohnya misalnya ini ada di percabangan, lakukan diskoneksi pada yang percabangan yang melahirkan dua molekul yang setara misalnya.
kira-kira setara ya. Analisisnya ini aldehyid, di sini ada MGBR, simptomnya di sini positif ya. Ya, yang mengikat O di sini C-nya jadinya positif, sini negatif. Yang positif jadikan karbonil, yang negatif ini dengan MGBR atau Mg. Untuk negatif reaksi misalnya dengan reagennya dengan logam. Kemudian gunakan simetri dari molekul target. Simetri. Misalnya kalau ini contohnya kalau terdapat molekul yang simetris. Di sini OH-nya mengikat dua unsur yang berbeda, yang sama. Dapat dilakukan sekaligus diskoneksi pada dua ini, menghasilkan dua molekul ini. Ya. Ini di IGF lagi, kemudian diskoneksi, sintesisnya, ini, ya. Ya. Kemudian yang ke-8, pilih diskoneksi yang sebanding dengan reaksi yang berlangsung baik dalam praktek. Berlangsung baik dalam praktek. Misalnya ini. Ya. Ada dua di sini, A dan B di sini. Keduanya ini dapat didiskoneksi di situ dan menghasilkan reagen yang sama. Ini tinggal kita pilih yang mana yang kita bisa gunakan. Kedua-duanya bisa terjadi setara, sebanding, tergantung kesediaan reagennya di laboratorium. Kemudian yang ke-9, kenali senyawa awal untuk sintesis yang tersedia dengan mudah. Lihat katalog dan oleh supplier. Ini yang terkait dengan tersediaan reagennya di laboratorium. Ubah gugus fungsi menjadi gugus oksigen melalui IGF atau diskoneksi sehingga kerangka karbon dapat dipaparkan. Yang jelas analisis retrosintesis itu harus sederhana. Sederhana artinya di antara maknanya langkah reaksinya tidak terlalu panjang. Sederhana adalah reaksi-reaksinya tidak terlalu rumit. Sederhana adalah menggunakan bahan-bahan yang mudah dikenali dan murah. Kemudian yang berikutnya adalah satu, mekanismenya baik, artinya reaksi-reaksinya itu setidaknya tidak membutuhkan kondisi ekstrim seperti membutuhkan suhu 500 derajat Celcius atau suhu di bawah minus 20 derajat Celcius, kedap udara, atau membutuhkan kondisi-kondisi yang ekstrim. Itu setidaknya jangan diarahkan ke situ, kecuali kalau tidak ada jalan lain, karena dalam sintesis itu bisa banyak jalur yang bisa kita usulkan. Misalnya satu molekul target, kita bisa mengusulkan 1, 2, atau 3 analisis retrosintesisnya, ya, daripada kriteria diskoneksi dari analisis retrosintesis. Lihat contoh ini. Lihat contoh molekul targetnya. Ya, di sini dikatakan jalur B lebih baik karena lebih sederhana. Ya. Kita lihat B itu sama-sama 2 molekul, sama-sama 2 kali
sama satu kali diskoneksi A dan B. Coba dikatakan di sini B itu lebih baik karena lebih sederhana. Ya. Di antaranya adalah CH3MGI itu adalah reaksi yang tidak mudah didapatkan, tetapi sangat lebih mudah diperoleh ketika dia dalam bentuk aseton. Itu juga dengan metilfenilketon. Metilfenol itu lebih mudah didapatkan dengan benzena MgBr. Jadi makanya jalur B dikatakan lebih sederhana. Lebih sederhana. Ya, ini diskoneksinya sederhana. Kita masuk beberapa contoh-contoh analisis retrosintesis. Yang pertama adalah diskoneksi satu gugus fungsi. Termasuk pada contoh-contoh analisis retrosintesis untuk contoh-contoh molekul target yang akan kita sintesis. Pertama adalah diskoneksi alkohol sederhana. Pilih tempat diskoneksi yang menghasilkan anion yang paling stabil dan diskoneksi menjadi satu senyawa karbonil. Ini syaratnya untuk alkohol. Alkohol itu ketika didiskoneksi di dekat ikatannya maka dia menjadi karbonil. Regennya maksudnya harus menjadi karbonil. Seperti ini menjadi aseton. Ya, diskoneksi alkohol sederhana. Ya, maksudnya di sini diskoneksi alkohol sederhana itu ketika kita dihadapkan molekul target ada alkoholnya, maka diskoneksinya adalah di dekat ikatan C yang mengikat oksigen sehingga menghasilkan senyawa karbonil. Dan senyawa karbonil itu biasanya adalah senyawa yang mudah didapatkan seperti aseton, dimetilketon, difenilketon. Ya, senyawa itu adalah senyawa yang dikenali. Nah, ini analisisnya, sintesisnya tinggal ini. Dari aseton ditambahkan natrium cyanida, tambahkan asam, hasilnya. Contoh yang lain seperti ini juga, itu mirip tadi. Ini hasilkan ini, ya. Hasilkan alkuna di sini. Alkuna sintesisnya alkuna tambahkan NaNH3. Ya. Ya, fungsinya alkuna di sini ini kan sintonnya menjadi positif. Ya, di sini harusnya fenil ya, bukan metil 22 sini. Nah, di sini alkuna ujung itu ketika ditambahkan amonia ya, itu maka menjadi negatif di ujung. Jadi lebih negatif karena ini asam lemah. Tapi ketika dalam suasana basah dengan natrium, logam natrium alkali, maka dia lebih bersifat asamnya lebih lepas, mudah lepas menghasilkan ion negatif alkuna ujung ini, sehingga dia masuk di sini. Ini sintesisnya, analisisnya ini hanya satu kali diskoneksi ya. Seperti itu. Contoh yang lain ini, sini ada dua kali diputuskan. Ini kan ini simetris tadi yang metode simetris. Fenil. Nah, ini harus dirubah menjadi ester. Di sini karbonilnya, kalau kan ini karbonilnya jadinya adalah aldehid. Tapi harus dirubah menjadi ester. Kenapa? Karena harus dimasukkan dua fenil. Dan dua fenil di sini dari fenil MgBr.
Kemudian yang ini bisa dianalisis lebih lanjut menjadi disalder. Maka regennya adalah ini, sintesisnya. Maaf, ini juga bisa jadi aldehid, aldehid disalder juga. Ya. Kemudian ini dengan reaksi yang berbeda. Ya. Jadi kalau kita lihat apa namanya, reaksinya saja yang berbeda, reaksi reduksinya ya berbeda di sini. Satu ester, satu aldehid. Sintesisnya pakai molekul target ini. Ya, tinggal nanti memasukkan MGBR-nya dari baik. Contoh yang lain ini misalnya ini analisis retrosintesis molekul target ini adalah simetris. Kemudian bisa dirubah menjadi molekul target alternatif. Simetris langsung didiskoneksi, kemudian didiskoneksi pada dua titik ini. Nanti karbonilnya jadi ester ya. Kita lihat ini karbonilnya jadi OH-nya di sini jadi ester, hasilkan 2 MgBr. Ini reagennya ada 3. Nah, sintesisnya pH ini MgBr, dibuat dulu MgBr-nya. Jadi reaksinya adalah pH Br ini, karena ini berasal dari MgBr dari Br di sini. Jadi buat dulu Grignard-nya MgBr melalui reaksi nomor 1, tambahkan serbuk magnesium dengan ether yang bebas air. Kemudian setelah itu ditambahkan reagen yang kedua, esternya. Hasilnya adalah sebuah alkohol. Kemudian tinggal esterifikasi atau penambahan gugus asil. Ini ditambahkan asam anhidrida ya. Bisa juga dengan menggunakan asam karboksilat, karena esterifikasi itu adalah bisa dengan anhidrida asam, bisa juga dengan asam karboksilat. Kemudian baik, ini slide-nya bisa diambil di siang oke ya. Di situ. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung ditanyakan. Nah, sekarang ada contoh. Contoh ini kita lihat, ini contohnya, jawabannya. Yang pertama dilakukan tidak dulu didiskoneksi, tetapi dilakukan interkonversi gugus fungsi. Ya, esternya dirubah jadi alkohol. Kemudian dilakukan diskoneksi. Ada asintonnya positif, ada asintonnya negatif. Ya. Harus dikenali ya, yang mana donor, yang mana aseptor. Ya, biasanya yang dekat gugus fungsi karbon 1 itu adalah donor, yang setelahnya adalah aseptor. Jadi ketika didiskoneksi di sini, satunya jadi donor, satunya aseptor. Donor, aseptor. Donornya bisa diarahkan ke MgBr atau bisa dengan inversi dipol yang kita kenal. Dan di sini yang OH ini jadi karbonil. Kemudian aldehidnya ini di IGF ke alkohol, kemudian bisa di IGF lagi ke MgBr. MgBr tambahkan formaldehid menjadi alkohol. Nanti kan ini MgBr tambahkan formaldehid
menjadi alkohol, alkoholnya dioksidasi menjadi aldehid. Ya. Itu gambaran sintesisnya. Sintesisnya kita lihat, ini BR dibuat seluruh MgBr-nya, kemudian ditambahkan formaldehid yang kedua menjadi alkohol. Alkoholnya ini kemudian ditambahkan HCl, dioksidasi pakai krom 3, oksidasi menghasilkan aldehid. Baru menghasilkan aldehid. Baru direaksikan dengan reaksi Grignard ini tadi. MgR dan pH menghasilkan molekul target. Setidaknya ada berapa langkah reaksi sintesisnya? Setidaknya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 langkah. Itu contoh-contoh analisis retrosintesis untuk senyawa alkohol ya, satu gugus fungsi. Jadi tampak bahwa walaupun satu gugus fungsi yang dimasukkan adalah alkohol, itu tampak bahwa banyak gugus fungsi yang bisa diinterkonversi dari alkohol itu. Contohnya adalah ester, alkohol itu bisa jadi BR, MgBr ya, bisa ke situ interkonversi. Misalnya gugus CH2OH ujung bisa dijadikan diganti dengan MgBr ya, menjadi MgBr. Itu diantaranya reaksi-reaksi yang dikenal. Contoh misalnya ini, bukan retrosintesis untuk senyawa ini. Kemudian yang kedua, ya, ini sebagai latihan ya. Latihan kita lihat jawaban nomor 1. Dilakukan diskoneksi. Nah, karena ini turunan benzena, ini mudah ya. Nah, ini jadi ini asilasi Friedel-Crafts, karena ini ada gugus asilasi Friedel-Crafts. Jadi fenol, kemudian asilasi Friedel-Crafts, metode metilasi OH-nya dulu pakai CH3Cl, kemudian ditambahkan adalah ini tidak ada anunya apa namanya, harusnya ada FeCl3 di sini katalisnya. Nah, ini bisa pakai meli di sini selain CH3Cl ya. Pakai meli. Ya. Kemudian yang kedua ini IGF dulu. BR-nya menjadi ikatan rangkap di sini menjadi alkohol. Ya. Konversi gugus fungsinya. Jadi BR-nya dirubah menjadi alkena, alkenanya dirubah menjadi alkohol. Hasilnya seperti ini. BR-nya dilepaskan, di sini jadi ikatan rangkap ini jadikan alkohol. Kenapa demikian? Karena BR itu bisa masuk melalui adisi dan alkena itu bisa dibentuk dari dehidrasi alkohol. Baru dilakukan diskoneksi. Di sini menjadi alkuna ujung menjadi sebuah aseton. Sintesisnya alkunanya ditambahkan dulu dengan NaNH3, baru tambahkan aseton jadi ini. Jadi alkuna ujung ini tadinya tidak ada muatannya. Ya, kalau ditambahkan amonia dengan NH3 dengan natrium bisa menjadi negatif. Ya, ini menyerang nanti di karbonilnya, hasilnya adalah ini. Hasilnya ini OH, kemudian ini tinggal direduksi menjadi ikatan rangkap. Direduksi alkunanya menjadi ikatan rangkap, kemudian ditambahkan HBr, molekul target. Cuma harus diingat di sini karena BR-nya masuk di ujung, maka dia masuk secara anti Markovnikov. Masuk sebagai anti Markovnikov. Sehingga brominasinya di sini harus sebagai brominasi anti Markovnikov, biasanya dengan menggunakan peroksida
Ya, saya biasanya ditambahkan di sini peroksida. HBr garis miring peroksida. Karena di situ adalah adisi HBr anti Markov. Itu nomor 3. Jika langsung di diskoneksi ada dua cara, bisa di sini, bisa di sini. Karena ini adalah ether ya. Cara A SIM-nya ini yang positif jadi Cl. Cara B Cl juga, yang mana yang lebih baik? Yang baik adalah yang A tentunya ya. Karena senyawa fenil klorida ada, alkoholnya juga ada. Ini yang Cl-nya ini yang isobutil metil klorida, ini yang agak susah. Kemudian ditinjau dari reaksinya juga. Reaksi. Dan contoh berikutnya ini ada dua jalur sintesisnya seperti ini. Analisisnya, sintesisnya. Kemudian ini analisisnya, kemudian sintesisnya. Ini juga analisisnya, kemudian ini kalau masih bisa disederhanakan. Misalnya ada sikloheksena, ini kan tentunya bukan regen, diskoneksi, sederhanakan. Ada jalur 1 atau jalur 2 ini. Sintesisnya 3 tahapan sintesis. Baik, sekira itu untuk pertemuan kita hari ini. Tentang sintesis, retrosintesis. Baik, masih ada 10 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Saya lihat sudah banyak yang keluar juga. Kalau ada yang bertanya silahkan ya. Bisa lewat chat. Mata kuliah kita ini tidak bisa dengan seperti ini saja mendengarkan ya. Harus ada mengharap dari dosen itu ya kecil sekali. Kita hanya mengarahkan, tapi kalian yang harusnya belajar lebih giat lagi. Saya belajar tentang apa namanya, menemukan molekul-molekul target yang bisa kalian jadikan latihan untuk retrosintesis ini. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Kalau tidak ada yang bertanya, saya berikan tugas dikerja sekarang, itu jawabannya. Tidak ada jawabannya, saya anggap tidak ikut kuliah. Ya. Silahkan dikerjakan sekarang ya. Tunggu 10 menit, bisa dikerjakan. Ya harus bisa dikerjakan. Saya tunggu 10 menit, kalau tidak ada yang tidak jawabannya, saya anggap tidak hadir.
Baik, tugasnya dikerjakan itu yang 2 nomor ini. Saya tunggu di 5 menit terakhir lagi. Tapi kita tutup saja kuliah dulu. Saya harapkan kalian kerjakan semuanya, bisa kirim jawaban. Baik, cukup dulu sampai di sini. Kita tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.